dia pergi nih sama temennya ke rumah si Ramada ini. Nah sampai di rumahnya Ramada, mereka berdua tuh ngendap-ngendap lewat pintu belakang. Mereka jalan menuju ke area sawah yang gelap dan mereka ngeloncatin jalan, langsung lari tuh turun ke area lapangan bola. Nah sampai mereka di sana, mereka berdua kaget banget Nat, Muy. Karena ternyata posisi pagar gaib yang tadinya udah direncanain itu berantakan. Asumsinya mungkin kalau misalkan bikin pagar gaib, entah itu lingkaran atau mereka dempet-dempetan gitu ya. Ini tuh udah orang-orang udah pada pencar-pencar. Ada yang masih di area pembersihan itu, tapi ada juga yang udah jauh dari sana. Ada yang masih berdiri dan ada beberapa yang kelihatan duduk. Pokoknya udah nggak kayak seperti mereka bikin pagar lah. Nah usut punya usut, pas ditanya, katanya proses pembersihan ini tuh dimulai dan para pagar gaib itu ngedeket untuk ngurung makhluk-makhluk itu. Nah ternyata banyak makhluk-makhluk yang berontak. Sampai ada beberapa pria atau bapak-bapak nih ya, itu tuh nggak kuat. Bahkan makhluk-makhluk yang nyerupain anak kecil tuh kayak nabrakin mereka gitu loh. Formasi mulai berantakan, beberapa orang juga kelihatan mulai ngalamin gangguan, sampai perlu ditolong dulu. Nah Cal tuh ngelihat si Gus ini lagi dalam proses pembersihan lah. Nah Gus ini kelihatan dikelilingin sama bapak-bapak yang masih sanggup jadi pagar gaib. Nah di proses itu beberapa kali kain putih tuh yang disiapin sama Gus kelihatan kayak mau terbang gitu. Dan satu ketika Gusnya juga sempet kayak orang dipukul gitu loh. Terus kelihatan si Gus ini kayak malingin wajahnya sambil terus doa dibantu sama dua asistennya ini. Si Cal ini bilang si Gus ini kelihatan kayak lagi masukin sesuatu ke dalam beberapa botol kosong. Di akhir proses pembersihan ini, Gus minta orang-orang yang ada di situ tuh doa bareng. Dan yang paling dirasain sama Cal adalah di situ hawanya panas banget Nat, Muy. Semua orang berkeringat, panas yang nyelekit, entah apa yang kejadian gitu ya. Padahal mereka kan lagi di area terbuka, terus malam-malam. Dan kata Cal tuh padahal anginnya kenceng, tapi rasanya tuh panas banget di sana. Cal nggak dengar banyak hal. Yang Cal denger itu si Gusnya bilang kalau dia tuh nggak mampu buat nangkep semua makhluk yang ganggu. Dia cuma bisa nangkep beberapa yang besar. Katanya gitu. Ada percakapan yang ngarah ke kesimpulan kayaknya gangguan dan teror yang terjadi selama ini bukan teror alami, tapi emang sengaja dibuat. Ya dalam kata lain, besar kemungkinan kalau makhluk-makhluk gaib ini tuh emang diundang datang ke sana gitu. Jadi jelas ada yang ngepraktekin semacam ilmu lah di dusun itu. Cuman ya nggak ada yang bisa nunjuk atau mencurigai seseorang. Cuman Cal pernah dengar ada satu cerita bertahun-tahun kemudian. Dulu tuh pernah ada seseorang